Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik untuk Anda. Siswa-siswi SDN 1 Mulyo Agung Dau memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah dengan mengusung tema membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Para siswa-siswi melakukan pawai ta'aruf keliling lingkungan sekitar sekolah, juga membagi-bagikan bingkisan ke warga sekitar. Liputannya untuk Anda. Siswa-siswi SDN 1 Mulyo Agung Dau memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah dengan mengusung tema membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Para siswa-siswi melakukan pawai ta'aruf keliling lingkungan sekitar sekolah, juga membagi-bagikan bingkisan ke warga sekitar. Pawai yang diikuti seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 ini dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan syiar agama Islam. Dan juga ada barisan drum band dari siswa-siswi SD Negeri 1 Mulyo Agung yang menjadi salah satu ekstrakurikuler sekolah. Amalia Diah RVN 1 Mulyo Agung menjelaskan dalam memperingati Isra, anak-anak akan lebih semangat untuk menegakkan agama yang lebih baik dan suka berbagi dengan sesama. Kegiatan dengan kegiatan ini kita mempunyai manfaat agar anak-anak bisa berbagi dan bisa Dari Kabupaten Malang, Budi Yulianto, ATV melaporkan. Satu-satunya di Malang Raya, bahkan hanya ada di Kota Batu. Rumah Sakit Hewan Akuatik dan Eksotik hadir di Kota Batu untuk pelayanan medis, piaraan ikan dan hewan eksotik.
Beralamatkan di Jalan Gang Karate nomor 16 Ngaglik, Rumah Sakit Hewan Akuatik telah dibuka untuk umum pada Selasa siang. Liputannya untuk Anda. Saya mengundang juga para peserta semuanya, ada RPDRI dari Satu-satunya di Malang Raya, bahkan hanya ada di Kota Batu, Rumah Sakit Hewan Akuatik dan Eksotik hadir untuk pelayanan medis, piaran ikan, dan hewan eksotik yang beralamatkan di Jalan Gang Karate nomor 16 Ngaglik. Rumah Sakit Hewan Akuatik telah dibuka untuk umum pada Selasa siang. Hadir dalam pembukaan rumah sakit hewan atau klinik tersebut Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Kepala Bapenda Kota Batu Dia Listina, dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang serta undangan lainnya. Dia Listina mewakili pemerintah Kota Batu menyambut baik adanya rumah sakit hewan yang memang selama ini belum pernah ada. Hadirnya rumah sakit hewan ini diharapkan mampu menarik pengunjung wisatawan baik dari Kota Batu, terlebih dari kota lain yang gemar memelihara hewan jenis akuatik seperti koi, salamander, ataupun hewan eksotik lainnya. Kita akan menjual view alam. Nah, kalau di sini tadi disampaikan rumah sakit ini kan sebagai rawat inap. Yang tadi kami sampaikan, harapan kami rawat inap selama ini itu hewannya di-travelkan. Tadi ceritanya dari Dr. Albi itu hewannya di-travelkan. Sehingga harus bolak-balik ya, dinaikkan bis, dinaikkan kereta. Nah, harapan kami kalau memang kita berusaha memanusiakan hewan, alangkah baiknya kalau merawat inapkan hewan kesayangan juga menginap di Batu. Sementara owner Rumah Sakit Hewan Akuatik, Dr. Hewan Albiruni Haryo mengatakan kehadiran rumah sakit hewan ini untuk memberikan layanan medis bagi hewan kesayangan, khususnya hewan air yang hidup di akuarium serta hewan eksotik lainnya seperti kura-kura. Ada banyak layanan yang diberikan dalam klinik ini, antara lain yaitu konsultasi, serta perawatan hewan hingga karantina. Wisata kesehatan hewan ya. Kalau di manusia itu sudah ada namanya wisata kesehatan di manusia. Itu tadi contohnya adalah di Singapura dan bahkan di Thailand. Beberapa orang-orang yang sakit itu berangkat ke sana sekeluarga. Ketika mereka sampai sana, salah satu keluarganya yang sakit itu diobati atau berobat, tapi keluarga yang lain itu wisata, traveling, itu meningkatkan PAD istilahnya. Nah, itu tadi saya bawa ke sini konsepnya, harapannya Batu, Kota Malang dan juga Kabupaten Malang itu bisa sinergis seperti itu tapi di hewan. Karena juga hewan semakin banyak, bahkan Indonesia ini terkenal dengan tropis ya. Jadi banyak hewan-hewan tropis yang secara khusus itu ada di Indonesia ini. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Lelang Barang Milik Daerah 2023. Barang yang dilelang sebagai berikut. Jadwal pengecekan barang, pelaksanaan dan tempat lelang, lokasi unit, cara penawaran, informasi lebih lanjut.
Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Terima kasih Anda masih setia di Agropolitan News. Momen liburan Isra Mi'raj 2023 tidak disia-siakan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat wisata. Sepertinya tempat wisata alam air terjun Coban Rondo di Pujon, Malang. Sejumlah warga masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur masih memanfaatkan momen hari liburnya untuk berkunjung ke tempat wisata air terjun Coban Rondo. Liputannya untuk Anda. Wisata alam air terjun Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang masih menjadi primadona bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya untuk mengisi hari libur. Pada momen libur Isra Mi'raj, tempat wisata air terjun Coban Rondo yang terletak di Desa Pandasari, Kecamatan Pujon, memiliki ketinggian sekitar 1.134 meter di atas permukaan laut. Tidak banyak wahana yang disuguhkan di tempat wisata air terjun Coban Rondo, namun hanya karena kesejukan udaranya yang alami menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pengunjung wisata alam air terjun Coban Rondo, meskipun dilarang mandi di bawah air terjun, ini tidak membuat para pengunjung bosan. Namun para pengunjung memanfaatkan aliran air terjun dengan bermain air bersama keluarga. Tidak hanya karena saking indahnya percikan air terjun Coban Rondo yang nampak seperti air berkabut, juga banyak dimanfaatkan pengunjung untuk diabadikan dengan bersuah foto di bawah air terjun. Salah satu pengunjung asal Kediri mengaku dirinya tertarik berkunjung ke Coban Rondo, meskipun wahananya tidak banyak namun berbeda dengan air terjun yang ada di daerah lain, karena memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung selain udaranya yang sejuk dan juga nuansanya yang masih alami. Namanya siapa, Mbak? Sasa, Dari mana? dari Kediri. Kenapa sih kok tertarik ke sini? Ingin lihat air terjun. Sebelumnya? Udah pernah. Ya. Apa yang menarik untuk datang ke sini apa? Ya soalnya air terjunnya kayak beda dari air terjun yang lain. Terus ada kayak wahana wisatanya, sedangkan kayak yang di air terjun lain itu kayak nggak ada. Gitu. Cuman menonton air terjun toh. Datang ke sini sama siapa? Sama mama, sama nenek. Tapi neneknya nggak ikut ke sini. Keluarga ya? Iya. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Kampung Ledok Paraiso yang terletak di Jalan Mawar Putih, Desa Sidomulyo, Kota Batu, kini mulai berbenah menjadi kampung tematik destinasi wisata. Setelah menyandang gelar juara sebagai kampung ramah anak, warga setempat kompak akan membuat terobosan baru dengan menghidupkan kembali suasana tempo dulu. Liputannya untuk Anda. Inilah Kampung Ledok Paraiso, berlokasi di Jalan Mawar Putih RT 01 RW 11 Sidomulyo, Kota Batu. Tempat wisata desa ini mulai berbenah menjadi kampung tematik destinasi wisata. Setelah menyandang gelar juara sebagai kampung ramah anak, kini dilanjutkan dengan mengusung konsep kampung tempo dulu.
Inisiator Kampung Ledok Paraiso menceritakan bahwa kampung ini bermula dari kebersamaan dan kegotong royongan warga setempat untuk menggerakkan lebih lanjut keberadaan kampungnya sebagai destinasi wisata, di mana inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi warga sekitar. Sementara Agus selaku seniman yang juga inisiator kampung ini menjelaskan bahwa masyarakat setempat begitu antusias dan kompak untuk menghias kampungnya. Bahkan sudah berjalan sejak tahun 2018 dan pada tahun ini warga kompak membuat terobosan baru dengan menghidupkan kembali suasana tempo dulu. Tidak hanya sebatas menyuguhkan ornamen masa lalu saja, di sini masing-masing rumah juga akan menyajikan makanan atau jajanan tempo dulu yang berbeda-beda. Upaya ini dilakukan sekaligus merupakan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain kampung menjadi cantik dan menambah kenyamanan warga, adanya terobosan baru di kampung ini juga dapat mempererat kerukunan antar warga. Terlebih selama ini, warga di Kampung Ledok Paraiso dikenal guyup rukun. Kondisi tersebut sesuai dengan namanya, yakni Kampung Ledok Paraiso yang berarti kampung surga. Awalnya untuk kampung yang kita bikin sesuai dengan konsep yaitu Kampung Ledok Paraiso Heritage. Ini awalnya kami melihat kondisi lingkungan yang sangat mendukung. Nah ini kita berpikir kalau tidak dimanfaatkan, wah ini sayang ini. Akhirnya kita sepakat, ya udah kita bikin dekor dulu atau taman. Karena di sini masyarakatnya guyup, kemudian gotong royongnya juga semangatnya tinggi. Akhirnya kita sepakat udah kita sekalian bikin kampung ini benar-benar bisa untuk wisata. Nah, terutama wisata itu nanti kita ambil tema heritage atau timur dulu. Nah, yang kedua ada ide juga di rumah-rumah itu nanti kita siapkan untuk tempat nongkrong. Nah, hanya nongkrong tapi juga jagongan, terus nanti bisa juga pesan makanan, minuman, terserah menu yang diminta apa, kita siap menyediakan. Nah itu ide yang kedua. Terus yang lainnya kita nanti hanya mengandalkan spontanitas. Artinya setelah pengunjung datang, kita bisa membuat sesuatu yang mungkin beda dengan yang lain. Itu yang kita harapkan. Dari Kota Batu, Violen Ihwanda, ATV melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera. Saya selaku ahli waris dari Bapak Kusmawatsa. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai tulang punggung merangkap sebagai ibu rumah tangga. Dan semuanya harus saya kerjakan sendiri. Mulai dari ambil sayur, jualan di pasar pagi, bantar anak sekolah, bersih-bersih rumah. Kemudian saya harus mencukupi semua kebutuhan ketiga anak saya. Pada tanggal 11 Desember itu, beliau sebagai tulang punggung harus meninggalkan 3 orang anak yang masih di bangku sekolah dan saya harus menanggung semuanya itu sendiri. Sosok dari Bapak Kusmawatsa selaku suami saya itu orangnya pekerja keras, ulet, tidak mengenal lelah. Alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu perekonomian saya dari biaya pendidikan yang saya dapatkan 70 juta sampai ke jenjang kuliah maksimal umur 23 tahun. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti, sama Paguyuban Pasar Pagi, semuanya pengurus Paguyuban Pasar Pagi yang sudah membantu saya mulai dari awal hingga akhir pelaksananya BPJS Ketenagakerjaan.
itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sepatu dari bahan kulit merupakan selera tersendiri bagi pemakainya dan merupakan kebanggaan bagi penggemarnya karena tidak semua toko menjualnya. Seperti pengrajin sepatu kulit yang senantiasa melayani berbagai model pesanan sesuai dengan permintaan. Seperti apa proses pembuatan dan tempatnya? Berikut liputannya untuk Anda.
Kampung sepatu di Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Sekitar tahun 1945-an secara turun-temurun dari kakek buyut warga Gadang, Kota Malang. Seperti pengrajin sepatu di Gadang Gang 6 nomor 1 Kecamatan Sukun, Kota Malang ini, Santoso, yang memiliki industri rumahan bernama Maisosus yang dirintis sejak tahun 1992 dengan memproduksi sepatu kulit asli sesuai dengan pesanan dengan segala model serta merek-merek branded terkenal. Bisa dilayani di tempat Santoso, pengrajin sepatu yang memiliki brand Maisosus dengan bahan kulit asli yang dikerjakan bersama 13 karyawannya di rumahnya sekaligus sebagai workshopnya. Bagi penghobi sepatu kulit asli dengan merek terkenal tentunya tidak asing dengan Maisosus milik Santoso, karena dengan memakai sepatu kulit asli buatan Santoso ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi sebagian penggemar sepatu kulit, apalagi dipakai saat acara tertentu. Maisosus merupakan home industry rumahan yang memproduksi khusus sepatu berbahan kulit asli beserta merek yang sangat branded di kalangan penggemar serta penghobi brand sepatu kulit tertentu. Mungkin usaha milik Santoso merupakan salah satunya alternatif untuk memenuhi pesanan sesuai dengan keinginan konsumen di Kota Malang. Selain pengrajin lainnya yang berada di kampung sepatu Gadang ini dengan jumlah kurang lebih 50 pengrajin sepatu kulit yang masih eksis di kampung ini. Dalam proses pembuatan sepatu kulit, Santoso menggunakan bahan asli kulit sebagai bahan utama selain memproduksi sepatu imitasi sesuai dengan pesanannya. Produksi sepatu kulit buatan Santoso sangat jarang dijumpai di toko sepatu yang ada di Kota Malang. Karena ia hanya melayani pesanan dengan desain yang dibawa sendiri oleh pemesan beserta mereknya. Sepatu berbahan kulit milik Santoso merupakan jaminan kualitas karena kawetannya yang tidak mudah rusak dalam pemakaian. Santoso memulai usahanya ini pada tahun 90-an yang lalu, belajar dari bapaknya sendiri secara turun-temurun hingga saat ini masih tetap berproduksi di rumahnya, yang sekaligus sebagai tempat produksi atau workshop. Di tempat ini Santoso membagi sistem kerja bagi karyawannya menjadi 2 bagian untuk memproses sepatunya. Untuk saat ini Santoso tidak memiliki desain sendiri karena hanya melayani sesuai dengan pesanan saja. Untuk mengerjakan sepatu di tempatnya terbagi menjadi 2 bagian pengerjaan dengan tukang tersendiri, salah satunya yaitu tukang akbar, khusus mengerjakan hak atau kaki sepatu, dan juga tukang sol, serta tukang jahit. Dalam sehari di tempat ini hanya mampu memproduksi sepatu sejumlah 3 pasang sepatu hingga finish, lengkap dalam kemasan dus sepatu. Awal-awal mulai itu tahun 90-an. Prosesnya sendiri kita dibagi 2 bagian. Untuk bagian upper lah katakan yang bagian atas untuk bagian desain model pelanggan bisa custom untuk segala model untuk permintaan istilah bisa sedikit dirubah, bisa kayak permintaan untuk umpama model kita dapat sepatu model kayak yang dari luar gitu ya, dari dirobah sedikit apa pita atau minta sedikit apakah inisial gitu ya. Untuk pemasarannya, hasil produksinya Santoso memanfaatkan media sosial melalui marketplace sementara ini. Dan hasil produksi Santoso juga berhasil menembus pasar Malaysia melalui pemesannya yang memiliki pasaran sepatu di sana. Selain melayani pesanan sepatu di tempat ini juga melayani pesanan dengan bahan sendiri juga dilayani. Sementara untuk harga sepatu di tempat ini dibanderol dengan kisaran harga mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp1.000.000 tergantung dengan model dan bahan yang dipesan. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ricky Robi, pria asal Tulungagung, Jawa Timur, adalah chef atau koki pada sebuah restoran Hibaki di kota kecil Buckley, negara bagian West Virginia. Ia juga YouTuber dengan ratusan ribu follower, dikenal dengan banyak mengisahkan suka duka dan kesuksesannya bekerja di Amerika Serikat. Berikut liputannya untuk Anda. Saya rasa forever, okay?
bermain api, melucu, bercanda, atau bernyanyi sambil memetik ukulele. Bukan itu saja, ia juga menjahili pelanggannya. Dan Chef Ricky Bobby melakukan semua atraksi itu sambil memasak nasi goreng atau steak. Customer di grill itu, makanan itu 50%. Especially if we have like whole family and then they have like birthday party or something like that. Masakan itu kadang agak gosong, kadang agak kasinan, they don't care. Udah terlupakan dengan wow, udah lupa Pak mereka. Ini bener loh. Para pelanggan pun mengakui itu. My favorite part is when he put We Love Cyrus on the thing and made it go on fire. He's absolutely hilarious. He cracks us up. It's dinner and a show. It's an absolute great time. We always love coming up here and see. This isn't the first time we've seen Ricky. We've seen him probably 5 or 6 times. Sementara manajernya menganggap Ricky Bobby he's super crazy, super wild, and it's never a dull moment around him. Ricky Bobby bukanlah nama asli lelaki asal Tulungagung, Jawa Timur yang datang ke Amerika tahun 2003 ini. Ia sendiri enggan mengaku siapa nama aslinya, sebut saja Sumanto katanya. Ia mengadopsi nama Ricky Bobby, tokoh utama dalam film komedi terkenal Talladega Night. Nama Ricky Bobby, Koki Hibachi Fujiyama Japanese Steakhouse di kota Buckley, West Virginia menjadi dikenal banyak orang. Namun, media sosial yang membawa ketenarannya merambah keluar kota yang berpenduduk 17.000 orang ini. TikTok saya itu 1 tahun yang lalu sudah sentuh 1,4 juta follower. Dan itu 80% itu orang Amerika dan Kanada. Tahun 2021, sarjana teknik mesin ini menjadi YouTuber untuk pengikutnya di Indonesia dengan nama Chef Danco. Saat ini pengikutnya sudah lebih dari 270.000. Dan saya pengen mengenalkan ke mereka kerjaan Hibachi itu seperti ini. Terus bahkan di video-video YouTube saya itu saya ceritakan saya bikin duit berapa jam kerja, hourly-nya dibayar berapa sampai. Jadi semua yang tentang Amerika. Terus yang spesifik lagi tentang dunia per-chefan itu saya tampilkan di YouTube saya. Dan ternyata itu dapat sambutan yang luar biasa. Kerja sebagai koki sudah ia jalani 17 tahun dengan gaji sekitar $7.000 per bulan. Ia juga sudah menjadi investor di restoran tempat kerjanya. Belum lagi tambahan penghasilan dari monetisasi media sosialnya. Ketenaran juga sudah ia peroleh. Ya harus merambah dari bawah. Pak D itu nyuci piring itu 6 bulan. Mohon maaf, don't take it wrong ya, saya bilang jangan salah paham. Keluarga-keluarga imigran, please camkan ini saya bilang. Lu pikir orang di Amerika itu kerjanya enak, saya bilang. Ada di video saya, Pak. Dan tegas saya bilang, we need to work 10 hours to 13 hours a day. Makanya tak bilang ke keluarganya imigran yang di Indonesia, please, saya bilang gitu. Hati-hati gunakan uang, jangan sembrono. Karena yang di sini berjuang itu udah jauh keluarga. Tenaga kita diperas, waktu kita diperas, bahkan otak kita itu udah di mindset. Kita tuh memang harus melakukan keseharian itu kayak di penjara itu. Otak kita udah di setup gitu, Pak. Sama tahu kalau sekarang itu saya misalnya libur 5 hari aja udah pengen kerja malah. Ricky Bobby tidak bermaksud mengeluh, tapi hanya ingin menandaskan bahwa untuk menggayuh mimpi Amerika perlu pengorbanan dan perjuangan keras. Dari Buckley, West Virginia, Supriyono Alam Burhanan melaporkan. Oke deh, ya. Ini lagi project ini ya. Oke, yuk. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Lelang barang milik daerah 2023. Barang yang dilelang sebagai berikut. Jadwal pengecekan barang, pelaksanaan dan tempat lelang, lokasi unit, cara penawaran,
informasi lebih lanjut. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kota Batu yang terkenal di Jawa Timur karena destinasi wisatanya dan udaranya yang sejuk. Para wisatawan saling berbondong-bondong ke Kota Batu untuk berlibur. Fakta dan unik akan mengulasnya untuk Anda. Berikut liputannya. Pemirsa News Fakta dan Unik, Batu adalah sebuah kota provinsi Jawa Timur yang terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat Laut Malang. Kota Batu berada di jalur penghubung Malang Kediri dan Malang Jombang, baru dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia. Karena potensi keindahan alam yang luar biasa, kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah Kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa, yaitu Switzerland atau Swiss kecil. Dan berikut 5 fakta unik dan menarik Kota Batu versi News Fakta dan Unik. Asal nama Batu. Asal nama Batu belum diketahui secara pasti karena belum ditemukan bukti sejarahnya. Namun ada yang menyebut nama ini berasal dari seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Gonaim atau disebut sebagai Kiai Gubuk Angin. Masyarakat kemudian menyebut sebagai Mbah Wastu. Namun kebiasaan memperpendek nama agar cepat memanggil seseorang membuat Mbah Wastu dipanggil Batu, yang kemudian menjadi Batu atau Batu. Julukan Batu. Kota Batu punya beberapa julukan, salah satunya adalah kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Kota Batu punya tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Julukan lainnya adalah kota apel. Lokasi Kota Batu dengan lahannya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman termasuk apel. BNS.
Di Batu, terdapat banyak tempat wisata menarik. Yang paling terkenal adalah Batu Night Spectacular atau BNS, sebuah taman hiburan remaja dengan beberapa wahana menyerupai dunia fantasi Ancol di Jakarta. Selain itu ada juga tempat pariwisata pelajar dan keluarga, yaitu Museum Satwa. Museum yang bertaraf internasional dan bergaya Yunani ini adalah museum di mana replika satwa seluruh dunia yang belum punah dan yang sudah punah ada di sini. Candi Songgoriti. Candi Songgoriti berada di dekat satu sumber air panas yang sekitarnya merupakan kawasan wisata terpadu. Candi ini pertama ditemukan pada 1799 oleh arkeolog Belanda pada 1849 oleh Rik dan Burnman pada 1863. Songgoriti termasuk candi tertua di Jawa Timur meskipun belum diketahui secara pasti kapan pembangunannya. Pendiriannya diduga berasal dari masa pemerintah Empu Sendok, yakni sekitar Masehi ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kuliner khas Kota Batu. Selain dikenal dengan wisatanya, pelancong juga akan dimanjakan dengan kuliner yang terkenal memanjakan lidah. Ada sate lok-lok, yaitu sate dari berbagai olahan seafood. Ada juga pecel kawi, yang merupakan khas Kota Batu. Soal rasa pecel kawi ini tidak sama dengan pecel pada umumnya. Ada guyuran bumbu kacangnya yang menjadikan pecel ini lebih manis, gurih, serta asin, hingga bumbu kacang yang dipakai sangat terasa istimewa. Kuliner khas lainnya adalah pos ketan legenda, sate kelinci, sego bacakan, lalap ikan wadar, mendol tempe, sego empok, dan masih banyak lagi. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta menarik Kota Batu versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 22 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.